Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Triansyah Panggabean, NIM 19089025. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyajikan mengenai senam kebugaran di dalam olahraga untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah seminar olahraga. Pertama-tama, terima kasih kepada dosen pengampu untuk mata kuliah seminar pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai senam kebugaran. Untuk kita ketahui sendiri, senam kebugaran itu ada banyak ya jenis-jenis senamnya. Yang pertama ada senam artistik, yang kedua ada senam ritmik, yang ketiga ada senam trampolin, yang keempat ada senam akrobatik, yang kelima ada senam aerobik, dan yang keenam ada senam khusus penderita penyakit. Kenapa saya memilih judul mengenai senam? Karena tentunya senam ini sangat mudah dilakukan bagi masyarakat di sekitar kita dan tidak menggunakan biaya dan tidak menggunakan alat apapun itu. Jadi saya akan mengangkat judul ini mengenai senam itu sendiri. Oke, yang pertama kita kupas satu persatu, yaitu senam artistik. Senam artistik ini adalah senam yang sangat memerlukan fleksibilitas tubuh yang sangat tinggi. Contohnya sudah ada ya, seperti senam lantai, senam floor exercise, ada juga senam kuda pelana. Ini contoh dari senam artistik itu sendiri. Yang sebelah kiri menggunakan alat berupa tali dan yang sebelah kanan lebih kepada fleksibilitas dan juga kekuatan. Senam artistik ini sendiri adalah senam yang sangat dianjurkan untuk kita di usia dini. Kenapa? Karena dia sangat mempengaruhi fleksibilitas tubuh seorang anak. Bahkan di benua-benua Eropa itu mereka lebih menganjurkan anak-anaknya untuk mempelajari atau bergabung ke senam artistik sendiri. Karena tentunya senam yang sangat memerlukan fleksibilitas tinggi. Dan tidak dianjurkan bagi untuk lansia. Kenapa? Karena tentunya untuk fleksibilitas tubuhnya sudah menurun dari tulangnya, dari tendonnya, bahkan dari ototnya itu sendiri. Ketika kita sudah mengapai senam artistik ini sendiri, fleksibilitas kita sudah tinggi, tentunya kita melakukan olahraga apapun itu juga sudah mudah. Contohnya seperti olahraga kita taekwondo, artistik sudah mengapai kaki bahkan split, dan dia melakukan olahraga apapun tersebut sudah cukup mudah. Baik, selanjutnya kita ada senam irama. Senam irama ini adalah senam yang diiringi dengan musik, dengan nyanyian, dengan tempo. Yang mana senam irama ini contohnya bisa ada senam zumba dengan menggunakan irama. Zumba itu termasuk tempo yang cukup tinggi ya. Senam irama ini dikenal dengan juga senam ritmik. Ini contoh dari senam dari irama itu sendiri, yaitu zumba yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu juga, tetapi ini temponya cukup cepat dan tidak bisa dilakukan oleh lansia. Tentunya ada senam trampolin. Kalau untuk senam trampolin ini sendiri, dia harus memerlukan media berupa trampolin dan dia juga merupakan senam yang memerlukan akrobatik. Tidak semua orang bisa melakukan senam dari trampolin sendiri. Dan dia juga sudah diperlombakan di cabang olimpiade. Nah, ini adalah satu contohnya dari senam trampolin. Dia harus memang menggunakan media berupa trampolin dan tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Selanjutnya juga senam akrobatik. Nah, senam akrobatik ini juga senam yang tidak mudah untuk dilakukan. Dia merupakan senam yang memerlukan kerjasama tim yang biasa dilakukan juga di negara bagian Chinese Taipei, Cina, dan juga contohnya bisa cheerleaders. Nah, senam akrobatik yang mana dia menjatuhkan tubuhnya, ditangkap, dan lain sebagainya. Ini contoh dari senam akrobatik itu sendiri. Membuat keindahan, merupakan formasi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada senam aerobik. Nah, senam ini adalah senam yang paling umum dilakukan oleh masyarakat kita. Baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia bisa melakukan senam aerobik ini sendiri. Tidak memerlukan banyak biaya, dan tentunya kita juga sudah tahu bahwa senam aerobik ini adalah senam yang sering dilakukan di masyarakat sekitar kita. Contohnya ibu-ibu di pagi hari dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari senam aerobik itu sendiri, menggunakan musik dan juga memerlukan tempo. Selanjutnya ada senam khusus penderita penyakit, yang mana kita harus mengetahui dulu apa penyakit yang dideritanya. Contohnya ketika ada pasien
menderita penyakit saraf. Nah, tentu senamnya kita lebih ke senam menggerakkan jari-jari tangan, menggerakkan jari-jari kaki. Ketika dia mengalami senam mengalami penyakit jantung, lebih bagus kita menggunakan senam yoga yang tidak memerlukan kecapean yang terlalu tinggi, karena tentu kita ketahui dia mempunyai penyakit jantung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, inilah tadi dari contoh dari senam khusus penyakit tadi. Ada yoga, ada menggerakkan punggung, jari-jari tangan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu mengenai tempo ataupun cepat lambatnya dari suatu senam itu sendiri. Ada namanya largo, lambat sekali, lento lebih cepat. Ada gio lambat, ada nite itu sedang, moderato itu agak sedang agak cepat, largo cepat, dan lebih cepat, dan lento itu cepat sekali. Yang mana di cepat, lebih cepat, dan cepat sekali ini biasanya senam zumba ya, memerlukan tempo yang cukup cepat gitu. Sementara lambat itu bisa aerobik juga bisa, tergantung dari tempo musik itu sendiri. Ini merupakan zona-zona yang saya cari, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai senam kebugaran. Mari kita senam bersama-sama, olahraga jaya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk ujian tengah semester seminar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.